Halo teman-teman sekalian, kalian merasa nggak kalau di tahun 2026 ini dunia sedang nggak baik-baik saja? Banyak isu-isu yang membuat kita risau mengenai hal itu. Di awal tahun 2026 ini, isu peperangan antara Amerika dengan aliansi Rusia dan Cina sedang hangat-hangatnya. Bahkan kita dapat melihat lembaga seperti US Naval Institute bahkan sudah membuat simulasi War of 2026. Namun jauh sebelum itu, seorang wanita jenius bernama Rosa Luxemburg, beliau ini seorang Marxis, sudah memprediksi hal ini jauh satu abad yang lalu. Nah, dia mengatakan bahwasanya kapitalisme itu memiliki tanggal kadaluarsa, yang artinya dia akan mati melalui perang besar yang mematikan. Nah, apakah tahun 2026 ini yang dimaksud oleh Rosa Luxemburg? Nah, mari kita bedah dan kita akan bahas mengenai teori imperialismenya Rosa Luxemburg. Oke, sebelum kita membahas mengenai perangnya, alangkah baiknya kita mula-mula harus mengetahui mengenai isi pemikiran dari Rosa Luxemburg. Rosa ialah seorang pemikir Marxis yang unik. Nah, jika Marx itu fokus kepada industri, nah Rosa ini dia berfokus kepada ekspansi yang dilakukan oleh kaum kapitalis. Rosa memiliki sebuah teori yang bernama imperialisme perdagangan yang saya dapati di buku ini, pemikiran Karl Marx karya Romo Franz Magistrus Seno. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya kapitalisme itu ibarat sebuah parasit. Dia tidak bisa hidup sendirian. Jadi dia membutuhkan inang yang itu berupa wilayah non-kapitalis atau negara-negara agraris untuk membeli barang-barangnya dan diambil sumber dayanya. Masalahnya ialah bumi itu kan bulat ya. Nah, jadi ia itu terbatas. Nah, di tahun 2026 ini hampir tidak ada jengkal tanah di bumi ini yang nggak tersentuh oleh kapitalisme. Nah, pasar ini sudah jenuh akan hal itu. Lalu kalau makanan si parasit ini sudah habis, nah apa yang akan terjadi? Mereka mulai saling makan sesama kapitalis. Nah, itulah yang disebut sebagai imperialisme. Sekarang lihat realita di tahun 2026. Kenapa Amerika dan juga Cina itu tegang di Taiwan? Dan kenapa Rusia dan juga NATO ini tidak mau mundur dari Ukraina? Menurut perspektif dari Rosa, ini bukan hanya soal ideologi atau demokrasi, namun ini adalah soal ekonomi. Negara-negara adidaya seperti Amerika, Cina, dan juga Rusia ini sedang memperebutkan kue di dunia ini. Nah, karena mereka tidak bisa lagi ekspansi ke wilayah baru, maka mereka harus merebut wilayah milik saingannya. Militerisme yang dikatakan oleh Rosa adalah alat utama dari kapitalisme. Sekarang militerisme itu sedang dipompa habis-habisan. Nah, anggaran perang naik, kemudian senjata nuklir disiapkan. Kenapa? Karena perang ialah cara kapitalisme untuk membersihkan diri, cara kapitalisme untuk bertahan hidup dari krisis ekonomi. Tapi Rosa tidak hanya meramalkan mengenai kehancuran dari kapitalisme, namun dia juga memberikan sebuah pilihan kepada kita, yaitu sosialisme atau barbarisme.
Nah, dalam buku ini, Pak Franz, beliau menjelaskan mengenai poin ini dengan sangat-sangat epik. Menurut dari Rosa, perang imperialistik ini ia akan membuat baik itu rakyat yang dijajah maupun rakyat yang menjadi buruh di negeri penjajah akan sama-sama menderita. Dan inflasi kemudian akan naik gila-gilaan. Nah, nyawa banyak yang melayang, kemudian ekonomi perlahan akan hancur. Nah, pada titik inilah kemudian rakyat mengalami turning point, rakyat mengalami titik balik, yaitu akan timbul kesadaran dalam benak mereka, buat apa kita perang demi keuntungan segelintir orang? Buat apa kita perang hanya untuk kepentingan segelintir orang? Nah, inilah yang kemudian akan menjadi sebuah revolusi bagi kaum-kaum tertindas. Rosa meramalkan bahwa dari abu peperangan inilah kelas buruh dunia akan bersatu dan akan melakukan pemogokan massal, dan outputnya ialah akan melahirkan sebuah sistem sosialisme. Tapi kalau masyarakat ini gagal untuk bersatu, maka kita akan jatuh kepada barbarisme. Peradaban akan mundur, kemudian akan terjadi perang nuklir, dan kita akan kembali ke zaman kegelapan. Dan itulah taruhannya jika di tahun 2026 ini memang akan benar-benar terjadi sebuah peperangan. Jadi, apakah ramalan dari Rosa ini akan benar terbukti sepenuhnya di tahun 2026? Jadi, demikian menurut perspektif dari Rosa Luxemburg mengenai teori imperialisme perdagangannya. Jadi, mungkin cukup sekian dari saya. Mari berdiskusi.